Ya pemirsa, sulitnya memberantas judi online di tanah air akan kita bahas dalam Dialog Prime edisi hari ini bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Yang pertama adalah Muhammad Salahuddin Manggalani, Deputy of Operation and Security Computer Security Incident Response Team atau CSIRT.id. Lalu dua narasumber kami yang lain sudah terhubung melalui Zoom adalah Usman Kansong, Wakil Ketua Harian Satgas Pemberantasan Judi Online, dan juga Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence atau AI. Pak Didin, apa kabar? Baik, Mas. Susah kali nama singkatan tadi. Ya, Tapi itu sudah internasional ya begitu ya? Aja ya, Oke. ID gitu ya. Oke, terima kasih bersama kami. Ya. Kita sapa ada Bang Usman. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bersama kami juga. Prof Teddy, apa kabar Prof Teddy? Iya, terima kasih Prof. Tapi suara Prof Teddy saya belum bisa dengar, mungkin masih di mute ya Prof ya? Selamat malam, terima kasih Bang Doni. Oke, siap, terima kasih. Pak Didin, Yes. menurut Anda ini secara teknis saja, kenapa sulit sekali itu berantas judi online? Karena kalau kita melawan secara teknis, ya, mereka itu lebih pintar dari kita. Oh ya? Maksudnya dari para aparat penegak hukum maupun tim teknis yang menangani website-website yang selama ini dijadikan sasaran untuk mengiklankan judi online. Iya. Kemampuan teknis mereka lebih maju begitu ya? Betul, karena mereka memang didukung oleh investasi yang demikian besar ya. Jadi sudah menyiapkan berbagai macam teknologi untuk menghindar dan untuk menciptakan modus-modus baru yang ini tentu saja kita di bidang penegakan hukum itu ya akan selalu tertinggal ya. Mereka akan menciptakan kreativitas-kreativitas baru. Sebagai contoh misalkan sekarang website-website itu diblokir, tapi mereka muncul lagi dengan menggunakan aplikasi ya. Iya, seperti sebuah pepatah, mati satu tumbuh seribu begitu ya. Betul ya. Dan memang karena banyak sekali problem di dalam sistem penegakan hukum kita itu yang memang membuat kita memang beberapa langkah tertinggal dengan mereka gitu ya. Karena kan memang judi online, perjudian ya secara umum, apalagi judi online ini adalah kejahatan lintas batas ya. Dan masalahnya di negara-negara di luar Indonesia, judi online itu bukan kriminal. Iya, legal. Tapi bisnis biasa yang legal ya. Nggak usah jauh-jauh, dari di Filipina aja itu kan banyak sekali ya operasi judi. Negara tetangga kita ya. Itu legal ya. Jadi itu salah satu hambatan mengapa judi online ini, perjudian online ini memang menjadi tren, dan ini bukan sekarang aja tapi sudah ya lebih dari satu dekade yang lalu itu sudah perang ini sudah dimulai gitu. Iya, dan ini seperti perang yang tak berkesudahan karena korbannya juga makin banyak. Tapi tentu kita harus punya optimisme ya, Pak Didin ya. Bagaimana pemerintah sampai sejauh ini, saya akan konfirmasi ke Bang Usman. Pak Dirjen, bagaimana langkah-langkah dan upaya apa yang sudah membuahkan hasil hingga saat ini yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang jelas kita tetap melakukan penindakan. Dalam hal ini kita menutup akses atau memblokir, kemudian juga men-take down konten. Jadi kita sudah memutus akses ke situs itu 2,2 juta situs, kemudian untuk konten di media sosial ada lebih dari 3 juta yang sudah kita take down. Ya, selain itu kita juga melakukan penutupan akses dari dua negara ya 3 pekan lalu, dari Kamboja dan juga dari Davao, Filipina. Nah, kemudian selain melakukan penindakan terhadap konten maupun situs, ya tentu polisi seperti dalam tayangan ini kan juga melakukan penindakan terhadap pelaku. Dan dengan ditangkapnya pelaku yang katanya juga meretas situs-situs pemerintah dan menjadikannya sarana promosi judi online, mestinya dengan ditangkapnya mereka ini berkurang. Ya berkurang karena pelakunya orang yang membuat atau menyusup meretas ke situs pemerintah ini kan berkurang begitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi berkurang. Nah, selain itu kita pun mengimbanginya dengan pencegahan melalui
edukasi, literasi, dan juga sosialisasi tentang bahaya atau dampak negatif judi online. Karena kita paham ya bahwa judi online bagaimanapun melibatkan supply dan demand. Ya, supply-nya itu kita putus melalui penindakan tadi itu, dengan blokir, dengan take down, dengan pemutusan akses, menutup akses, kemudian penangkapan terhadap bandar. Nah, sementara kita juga harus memutus demand-nya ya dengan edukasi, literasi masyarakat begitu. Nah, jadi pada satu titik ini akan ketemu ya, kita lakukan secara paralel ya, sehingga teorinya kan begini, sehebat apapun mereka menawarkan di media sosial dengan situs, dengan konten, kalau demand-nya turun, dia ini kan akan stop dengan sendirinya. Ya kira-kira seperti itu. Ya walaupun bisa saja kalau pertahanan diri kita tidak kuat, dicekoki terus dengan promosi, ya tentu satu ketika kita mungkin akan takluk juga ya, akan tergoda juga untuk bermain. Nah, karena itu paralel dua-duanya kita lakukan pencegahan dan penindakan. Ya, Bang Usman, ini kan penyerangan terhadap situs-situs pemerintah ini, apakah memang benar, sekali lagi ini saya konfirmasi, itu dilakukan oleh para bandar judi online yang merasa bisnisnya, dapurnya terganggu gitu oleh pemerintah? Iya, jadi kalau soal ini tentu menjadi wilayah polisi ya untuk menyelidikinya. Apa motif dia meretas situs-situs pemerintah atau situs-situs pendidikan yang ac.id itu ya, dan go.id itu. Ya, ini tentu polisi masih menyelidikinya. Apakah motifnya ada motif tertentu? Ya, kita akan menunggu penyelidikan polisi seperti apa begitu. Ya, saya coba tanya ke Prof. Teddy. Prof. Teddy, apakah bandar fight back itu yang terjadi sekarang ini, Prof, menurut Anda? Sorry, suaranya kurang jelas di saya. Ya, menurut Prof. Teddy, apakah yang dilakukan oleh bandar dengan meretas situs-situs pemerintah itu merupakan upaya serangan balik mereka, Prof? Merupakan serangan? Serangan balik daripada bandar terhadap pemerintah. Oh, sangat dimungkinkan gitu ya. Jadi para peretas-peretas dengan kemampuan politik ini berbahaya gitu menurut kami ya, Pak Doni ya. Apalagi sedikit lagi nih pilkada akan jalan, pilkada serentak yang sangat luas, bukan cuma milih 1-2 orang di berbagai tempat gitu. Dan tentu saja ini yang disisir adalah mereka-mereka dari kelompok yang terlemah gitu. Ini kalau tidak diantisipasi secepat mungkin menurut saya berbahaya gitu. Tapi menanggapi tadi dari Pak Usman Kasong gitu ya, kalau menurut saya Pak, kalau boleh nih memberikan saran juga gitu, itu kalau bisa diukur gitu. Ini seberapa banyak sih sebaran yang tiba-tiba terekspos sampai ke publik gitu, atas 2 hal. Satu, ini seberapa banyak yang bisa ditutup dan seberapa banyak yang bisa tumbuh. Ini kalau bisa nih yang tumbuh dengan yang dipupuskan gitu, itu kalau bisa berlipat-lipat gitu, dan ini harus terukur terprofiling gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kali adalah ini orang kalau diberikan iklan sekali 2 kali terus menerus itu sudah bisa dipastikan lah secara psikologi, ada psikografik namanya, itu orang bisa otomatis terbawa gitu. Nah, ini supaya tidak berulang ini gitu yang harus diselesaikan menurut saya gitu. Menurut Anda pemerintah bisa melakukan itu, Prof? Ya, siap. Prof. Teddy. Pak Didin sekalian, saya juga ini berkaitan karena dengan pendidikan ada CSERT gitu. Saya juga melihat ada akad CSERT ya, di di dunia akademik ada CSERT. Saya sih berharap kalau bisa tidak bekerja sendiri, tapi komunitas ini dibuatkan seperti grup-grup tertentu gitu. Jadi tidak bekerja pemerintah sendiri, tapi grup-grup ini bekerja entah mandiri, entah terkoordinir, supaya bentuk-bentuk seperti demikian, walaupun kita sama-sama ngerti tidak mungkin dituntaskan 100% gitu ya. Karena memang judi itu kan dari zaman nenek moyang kita udah ada gitu. Dari sambung air sampai yang lain-lain. Culture itu ada gitu. Nah, ini ditambah di-trigger muncul berkali-kali ya tidak. Ini menurut saya demand yang memang di-generate dengan satu teknik tertentu gitu. Psikografik sih, psikologi juga masuk di sana, kebudayaan juga gitu. Jadi memang harus lintas sektoral dan berbagai baik kementerian gitu, Menko Polhukam misalnya tadi sudah disampaikan, kepolisian juga, dan kemudian barangkali PMK ya terkait dengan kebudayaan gitu. Ini juga perlu mengkontrak satu buah
strategi yang bisa menuntaskan gitu, paling tidak meminimais gitu. Pak Doni, sebagai tambahan informasi tadi saya melanjutkan dari Pak Didin itu ya. Ya. Negara maju itu ciri-cirinya, kalau kita lihat dari dunia online, dari dunia cyber gitu, 3 variabel itu selalu rendah. 3 variabel itu adalah gaming gitu, termasuk judi. Ya. Yang kedua kali adalah terorisme, ketiga hacking, itu rendah dia. Ya tertingginya biasanya di phishing ataupun di BEC bilangnya ya. Bisnis email compromise itu tertinggi biasanya seperti gitu. Di kita ini terbalik menurut saya gitu. Atau bahkan belum ada peta yang sebetulnya gitu. Iya, iya. Kira-kira demikian Pak Doni. Oke, baik. Ini menarik Pak Didin, artinya sebenarnya ada optimisme. Cuma saya ingin tahu dari kacamata teknikal ya. Karena kan kita ini perang IT lah istilahnya gitu kan. Betul, ya. Ini bagaimana kemampuan negara pada penguasaan teknologi mampu meredam atau membumi hanguskan judi online itu. Anda masih yakin dan optimistis bahwa pemerintah kita melalui Satgas misalnya mampu melakukan itu? Kalau dengan kondisi sekarang saya nggak optimis. Karena? Karena ini sudah kami itu sudah menghadapi situs-situs judi online ini lebih dari 1 dekade yang lalu ya. Dan itu sangat minim peran pemerintah gitu ya. Peran Jadi, seperti apa yang Anda masukkan itu harus maksimal? jadi pemblokiran itu awalnya dulu tidak dilakukan oleh pemerintah tapi dilakukan oleh komunitas. Oke. Ya, komunitas internet di Indonesia itu sudah terlebih dahulu melakukan pemblokiran secara mandiri ya. Itu dulu kan? Kalau sekarang sudah? Ya sekarang sudah, tapi itu sudah sangat terlambat karena teknologi pemblokiran itu sudah tertinggal. Seharusnya sekarang sudah nggak efektif lagi melakukan pemblokiran. Saya pakai contoh tadi Pak Dirjen sampaikan gitu ya, Kominfo sudah memblokir 2,2 juta gitu ya, situs. Tapi masalahnya mereka sebelum diblokir itu mereka sudah membuat cadangannya. Cadangannya itu bahkan berpuluh-puluh kali lipat gitu ya. Jadi mereka sudah menyiapkan ini. Begitu diblokir ya mereka tinggal switch saja. Jadi sangat tidak efektif. Situsnya diblokir tapi jangan lupa penjudinya itu masih ada loh. Penjudinya Dia tinggal masih mencari ada. Dan media lain kan. Dan pemblokiran yang dilakukan Kominfo itu tidak akan pernah efektif bagi orang yang memang sudah berniat untuk mengakses situs tersebut. Karena ada teknologi yang bisa melewati pemblokiran itu dengan sangat mudah. Ya, tapi kan bukan urusan Kominfo untuk mengurusi niat orang, intensi orang untuk judi kan? Memang seharusnya bukan di sana perangnya, karena sebagaimana kejahatan online yang lain itu seharusnya penindakannya itu tidak melalui teknologi saja gitu ya, tetapi penindakannya itu yang terutama untuk judi ini ya, judi, pornografi dan lain-lain. Penipuan online itu caranya adalah yang paling efektif adalah follow the money. Ya, jadi pemblokiran dari sisi pemblokiran dan blacklist bagi para pemain dari orang yang terlibat terhadap aliran uangnya. Ya, ini yang seharusnya dilakukan. Dan jangan lupa judi online itu sebenarnya yang terbesar bukan perjudiannya, tetapi pencucian uang. Pencucian uang. Ya, jadi ini adalah modus pencucian uang lewat judi online yang dikamuflase sebagai sebuah kalau kata-kata pencucian uang sebenarnya gampang, itu pasti permainan elit dong. Betul. Nah, elit itu adanya di mana? Bisa jadi di institusi, ya kan? Apakah itu resmi gitu kan? Dan itu disebut oknum. Nah, kalau kebanyakan oknum, jangan-jangan semuanya oknum dalam institusi. Karena kan memang begini ya, Pak, kejahatan pencucian uang itu kan di mana-mana itu sudah dilawan ya, di seluruh dunia ya dilawan melalui jaringan sistem keuangan dan perpajakan itu kan sudah dihambat sedemikian rupa. Sehingga yang tersisa itu hanyalah ruang bagi mobilisasi cash. Iya. Nah, perjudian online ini memberikan kesempatan bagi aliran cash itu untuk masuk ke dalam sistem. Iya. Gitu. Jadi dalam saat yang tidak terlalu jauh dari diskusi kita ini juga, teman-teman di redaksi melakukan pelacakan dan mengecek ke situs gacor ya. Betul. Ya, saya tidak boleh sebutkan alamatnya. Banyak sekali alamatnya. Nanti pemirsa malah ikut gitu. Oke, iya betul sekali. Dan ternyata saat itu sekitar ada 150 juta. Betul. Ya. Saat ini loh ya. Mungkin pada saat kita sedang berdiskusi ini sekitar itu dan bisa bertambah terus kan. Oke lah, tadi Anda Prof Teddy memberikan tantangan buat Bang Usman. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dirjen, bagaimana pemerintah kemudian begini, kalau ini perang kita bersama Bang Usman, harusnya semua pihak ya, pemangku kepentingan itu jadi satu. Jangan komunitas sendiri, akademisi sendiri, pakar IT, AI itu sendiri. Bagaimana Anda kemudian atas nama Satgas itu merangkum semua komponen kekuatan ini biar kita bisa gempur sama-sama?
Ya, Pak Dirjen silakan. Bang Usman. Mudah-mudahan komunikasi saya dengan Pak Dirjen tidak diretas oleh pelaku atau bandar judi online ya. Tapi Prof Teddy bisa mendengar suara saya ya, Prof? Bisa dengar, sekarang sudah dengar. Sebelum ke Pak Dirjen, Prof Teddy ada statement soal yang tadi saya tanyakan? Tidak terdengar sama sekali, baru saja terdengar ya. Tadi tidak terdengar sama sekali. Bisa diulangi? Oh, ada kendala komunikasi juga. Oke, sebelum kita perbaiki, saya kembali lagi ke Pak Didin ya. Oke. Nah, kuncinya sekarang di mana? Di pelaku, artinya Satgas, kita punya Satgas, Betul. pemerintah, ya kan? Di aparat hukum kita, kepolisian, Ya. atau di mana? Saya kira yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini baik gitu ya, dan harus tetap dilanjutkan. Tetapi juga disertai dengan peningkatan kapasitas dari penegak hukumnya ya, supaya mereka mampu mengantisipasi teknologi ini gitu ya. Ini soal kompetensi maksudnya? Betul, dan kemudian bergerak bersama-sama dengan masyarakat gitu ya, tidak sendirian mengerjakan ini. Dan yang lebih penting lagi tadi, yaitu tadi yang masih sekarang belum dikerjakan, itu adalah yang memerangi dari segi aliran uang tadi. Karena itu adalah cara yang paling efektif untuk memutus baik itu di sisi supply maupun demand. Karena arus Bandarnya uangnya dimiskinkan. betul, arusnya itu kan keluar dan juga ke dalam. Dan ini seharusnya negara memiliki kemampuan ya untuk melacak. Iya, tapi agak sulit ya ketika kalau kita menghitung ternyata perputaran uang dalam bisnis judi online ini tahun Sangat ini aja besar. 600 triliun. Betul. Ya, itu seperti sebuah APBN ya. Iya, betul. dari Jadi, negara ya. Ya, itu memang bercampur ya uang kejahatan itu, karena sebagai salah satu modus yang sekarang masih bisa berjalan, sehingga berbagai macam uang untuk yang akan dicuci dari hasil Masuk di situ semua. berbagai macam kejahatan itu masuk ke situ ya, mulai dari korupsi, narkoba, segala macam, ya perdagangan orang itu masuk ke situ semua. Lagi-lagi gampang kalau bicara aspek yang Anda katakan tadi, pasti pelakunya oknum elit begitu kan? Betul. Oke, Ya. Bang Usman, apakah sudah bisa menangkap apa yang kami diskusikan? Apa respon Anda Ya. mewakili pemerintah Ya, khususnya bisa mendengar. Satgas? Silakan, Bang. Ya, jadi untuk memutus aliran uang juga sudah kita lakukan. Kita melibatkan OJK dan PPATK juga Bank Indonesia. OJK itu sudah memblokir 6.000 lebih rekening yang kita curigai menjadi sarana untuk transaksi judi online. Dan sebagian rekening yang diblokir itu sudah diserahkan kepada Polri ya untuk dilakukan pembekuan. Nah, memang ada banyak masukan saran untuk kita memberlakukan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang dalam kasus judi online ini. Tentu ini menjadi masukan berharga buat penegak hukum ya, buat penindakan. Dan dari sisi pelibatan masyarakat misalnya, ya itu kita sudah libatkan masyarakat. Kemarin beberapa waktu lalu Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas sudah mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, dalam tim juga ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, ada juga Kementerian Sosial, ada juga Kementerian Agama. Jadi tujuannya adalah kita bagaimana mengatasi judi online ini dari hulu sampai hilirnya, begitu, dari pencegahan sampai penindakan. Oke, baik. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah grafis yang kami ambil sumbernya dari Polres Metro Jakarta Barat. Ini terkini ya, hari ini juga hasil rilis Polres Metro Jakarta Barat, di mana situs pemerintah yang diretas itu ada 500 situs. Ya, tadi Bang Usman juga katakan ya, Prof Teddy juga katakan yang .go.id dan teman-temannya ya. Kemudian
lembaga pendidikan ini ada 355 situs ya yang .ac.id ya. Ya. Nah, jadi totalnya adalah 855 situs. Dan ini kemungkinan bisa bertambah ini. Sepertinya lebih seperti. Lebih ya? Kenapa bisa begitu? Ya, karena jadi pada sebelum era media sosial tahun 2000 sebelum tahun 2010 ya. Era sebelum itu kita itu sudah mencatat jumlah serangan ke sistem elektronik yang ada di Indonesia. Waktu itu kan situs pemerintah dan pendidikan masih sedikit ya. Dan ini terus berkembang sehingga kita bisa memantau pertumbuhannya. Bersama dengan pertumbuhan itu, situs-situs ini sudah mulai menjadi sasaran gitu. Dan itu selalu menempati peringkat pertama di Indonesia sampai saat ini. Ya, tapi mungkin itu benar. Kenapa? Karena tadi kan rilis dari Polres Metro Jakarta Barat. Iya. Kalau kita bicara wilayah hukum Jakarta Raya kan mungkin bisa lebih besar lagi gitu kan. Nah, pertanyaan saya kembali ke Pak Dirjen dulu. Pak Bang Usman, ini kan soal judi online itu 11-12 bersaudara dengan pornografi, hal-hal yang sebenarnya masuk ke aspek emosi manusia yang gampang sekali orang itu disusupi ya lewat iklan yang terus-menerus gitu. Nah, kalau kita bicara pemberantasan, yang Mbok Yao jangan cuma bicara hilirnya doang, memadamkan api doang. Tetapi dari hulunya ini yang paling penting. Saya khawatir, ini saya pinjam juga statementnya Pak Didin tadi, jangan-jangan ini pelaku bandarnya ini oknum elit kita yang sebenarnya orang-orangnya ada di sekeliling Anda, Bang Usman. Bagaimana komentarnya? Nah, bagaimana agak terputus-putus suaranya? Ya, saya khawatir ini oknum-oknum pelaku bandar ini adalah para elit yang sebenarnya orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk di sekeliling Anda misalnya, Bang Usman. Ya, saya kira itu menjadi tugas tim penindakan dan Polri ya untuk menyelidikinya, ya untuk memastikannya. Ya, kita tentu tidak dalam kapasitas untuk menduga-duga. Ya, kita tunggu yang pasti-pasti saja dari hasil penyelidikan. Ya, sambil menunggu hal yang pasti, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk bicara fokus kepada hulunya apa, Bang Usman? Iya, hulu itu tadi yang saya sebutkan, ya hulu itu adalah pencegahan. Ya hulu pencegahan, hilirnya penindakan. Jadi di hulu kita melakukan edukasi, literasi. Di hulu itu kita memutus demand. Sementara di hilir kita memutus supply. Nah, kita sudah melakukan banyak edukasi, literasi, ya ini lebih intensif dengan terbentuknya Satgas, kita menyebarkan lewat SMS Blast, kita membuat iklan layanan masyarakat, kita membuat chatbot, kita membuat aplikasi s.id/bersama stop judol misalnya. Kemudian kita datang ke komunitas-komunitas ya untuk mengajak mereka tidak terlibat judi online. Ya, Presiden Jokowi, para pejabat juga ini sudah mengajak bersama-sama agar kita memperkuat pertahanan diri kita agar tidak tergoda judi online. Itu yang kami pahami sebagai yang dimaksud dengan di hulu. Nah, sementara yang di hilir termasuk tadi penindakan orangnya, pelakunya, dan situsnya itu adalah di hilir, di ujung. Ya, ini kan tindakan yang sifatnya represif. Sementara yang di hulu itu sifatnya preventif. Kira-kira seperti itu. Ya, saya coba pinjam statementnya Pak Didin tadi, Bang Usman, soal kompetensi aparat kita dalam memberantas judol ya. Bagaimana Anda menjawab tantangan soal kapasitas dan kompetensi aparat kita sementara pelakunya ini kadang lebih canggih dibanding aparat kita? Iya, ini kita sadari juga ya, kita terus meningkatkan kompetensi aparat kita, ASN kita punya program-program ya, Kominfo sendiri punya program Digital Talent Scholarship misalnya. Mungkin nanti kita bisa arahkan ya tema ataupun materinya terkait dengan katakanlah melawan situs judi online ini atau konten judi online. Ya, apakah bisa membuat aplikasi yang bisa mencegah misalnya judi online menyusup masuk ke media sosial atau ke situs pemerintah
kita sebetulnya sudah berbicara juga dengan satu platform dengan Google, Pak Menkominfo, ya untuk bagaimana bisa menciptakan teknologi. Ya saya tidak tahu, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh yang lebih ahli. Ya apakah bisa menciptakan teknologi yang bisa mencegah judi online itu masuk ke situs-situs. Kalau bisa tentu sangat baik sekali begitu ya. Sehingga pencegahannya itu bukan hanya melalui edukasi tetapi juga melalui teknologi, melalui ya katakanlah aplikasi seperti itu. Yeah. Walaupun kita juga paham dalam dunia media sosial ini rezimnya kan rezim takedown, rezim blokir begitu ya, bukan rezim sensor, ya, bukan rezim sensor. Yeah. Nah ini yang perlu juga kita diskusikan bersama-sama, ya bisa diskusikan bersama-sama, ya bagaimana ya bisa ditemukan ya teknologi yang bisa mencegah masuknya judi online itu, atau kalaupun tidak bisa diidentifikasi dalam kesempatan pertama sehingga kita bisa melakukan langkah takedown ataupun blokir misalnya seperti itu. Ya, saya minta Prof. Teddy yang bisa menjawab tantangan ini. Prof. Teddy, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, apakah ada semacam teknologi, aplikasi, platform atau apapun sambil kita meningkatkan kompetensi aparat kita, ya, itu teknologi itu bisa membantu untuk melakukan upaya apa ya istilahnya pemberantasan atau preventif sejak awal tuh, Prof. Teddy, bagaimana? Ya, saya kira dari sisi teknologi sudah banyak ya, Pak Bang Doni ya, kalau kita bicara ini bicara misalnya supaya judi online itu jangan masuk ke server-server di seperti tadi ada 500 di pemerintah gitu ya, ada 355 di yang lain dan belum lagi di edukasi gitu. Contoh-contoh teknologinya, ada SOC, ada reverse proxy server gitu, teknis lah ya gitu, banyak lah gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah begini, Bang Doni, kalau saya nih kata kunci saya adalah yang dilakukan sekarang ini kurang keras gitu. Ya, buat contoh misalnya, begitu ada 500 atau ada berapa website yang terkena judi online, seberapa cepat sih judi online di tempat mereka itu bisa diselesaikan gitu ya, bisa tidak muncul di sana gitu. Nah ini berkaitan dengan tentu saja beberapa hal gitu. Polisi juga harusnya kan tanpa ada yang melaporkan bisa menangkap dengan cepat juga gitu. Ini juga menurut saya kurang masif nih yang seperti begini gitu. Yeah. Nah ini ada dua kata kunci yang ingin saya sampaikan, Bang Doni. Yang pertama adalah berkaitan dengan komunikasi ya. Berulang-ulang itu kan komunikasi artinya gitu. Nah ini komunikasi ini harus diputus gitu. Jadi diputus ke customernya ini para pemain penjudinya begitu. Nah ini harus diputus dengan cepat gitu. Memutus ini butuh awareness dari pimpinan. Contoh, sebuah perguruan tinggi modern bagus punya banyak orang IT kuatnya gitu. Harusnya itu kalau begitu gacor masuk bisa segera ditutup, segera direspon gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya pimpinannya ini tidak mau spend anggaran lah gitu ya, tidak mau membuat satu buah gerakan-gerakan tertentu untuk segera menyelesaikan gitu. Kemudian barangkali juga bisa kalau misalnya itu dititipkan di websitenya yang bersangkutan, barangkali bisa dicari satu buah teknik untuk melihat siapa sih di kampus tertentu atau di tempat tertentu atau di institut tertentu termasuk DPR yang lebih parah lagi, Prof, malah pimpinannya adalah bandarnya sendiri. Ya nggak mungkin dia melawan itu, malah dia mengkampanyekan mungkin itu ya, Prof ya. Itu bisa terjadi. Betul. Nah, kata kunci saya adalah pimpinan harus punya awareness ya, dan awareness nggak cukup gitu. Kalau bisa kalau di dunia pendidikan di sektor tertentu seperti dunia pendidikan itu seperti Mendikbud itu kalau bisa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut gitu ya. Kalau bisa ini memaksa mendorong supaya para institusi yang terkena judi online pimpinannya harus segera action gitu ya Pak. Ya bisa memantahkan pemainnya dan juga bisa segera mungkin lah diberikan delivery time lah gitu. Jangan sampai lebih dari 2 hari masih ada di sana misalnya, atau kalau perlu 5 menit hilang gitu. Ya, itu yang pertama, Bang Doni. Yang kedua yang sangat penting menurut saya, judi online itu transaksinya pakai menggunakan mekanisme channel-channel keuangan ya, Bang Doni ya. Nah, channel-channel keuangan ini menurut saya harus diputus. Begitu ketahuan itu masuk ke judi online, putus gitu. Yeah. Jadi itu maksud saya supaya kerasnya itu ada di sana gitu. Kalau bayangkan ya, kalau komunikasi itu reduce, terus tiba-tiba itu channel buat dia transaksi juga tiba-tiba tertutup, nah itu dia mau main judi online live dari mana gitu ya. Nah ini dua hal seperti begini menurut saya satu strategi bagus yang perlu dikembangkan gitu. Oke. Nah
Ya. Ya, saya setuju, Prof. Nah, ini paralel dengan apa yang disampaikan Prof Teddy tadi, Pak Didin. Tentu ini kan upaya yang bareng dijalankan meningkatkan kompetensi, tapi mungkin teknologi yang bisa dilakukan untuk mencegah maraknya judi online itu juga harus jalan bareng-bareng. Tapi kan skill manusia kembali ujung-ujungnya jadi yang utama kan. Kalau ada alat tapi skill manusia yang nggak mampu ya lumpuh juga begitu. Jalan tengahnya ada nggak? Sebenarnya ada, bukan jalan tengah sebenarnya. Ada satu khusus untuk yang pertumbuhan situs-situs di pemerintahan maupun di pendidikan tadi itu ya. Itu masalahnya selama ini memang belum pernah ada lesson learn gitu. Jadi saya setuju dengan pendapat Prof Teddy tadi bahwa yang dibutuhkan sekarang itu adalah tindakan nyata yang tegas gitu. Tidak ada satupun dari pimpinan situs-situs pemerintah dan pendidikan tadi yang dikenakan sanksi. Meskipun sebenarnya 10 tahun terakhir ini teman-teman di komunitas itu tidak henti-hentinya memberikan edukasi, memberikan peringatan, ya, memberitahukan bahwa ini loh di situs kamu ada. Jadi yang terjadi itu adalah pengabaian secara massal karena tidak adanya strong leadership ya. Iya. Jadi yang tapi tidak ada aturan yang bisa menghukum orang abai di sini. Ada, Ada. Pak. Apa Ada, dasarnya Pak. apa? Banyak sekali. Yang undang-undang kita yang tentang berkaitan dengan cybercrime, undang-undang ITE misalkan. Ya. Apalagi kalau dia pejabat publik misalnya betul. ya, dia harus aware soal itu ya. Bisa itu dikenakan gitu. Karena bisa dianggap memfasilitasi pertumbuhan ini tadi kalau dia mengabaikannya. Atau mungkin dia abai karena dia tidak paham, apalagi hal-hal teknikal soal itu. Ya gimana mau kasih respons? Itu tidak bisa ketidakpahaman itu tidak bisa dijadikan sebagai faktor pemaaf gitu ya. Untuk kita bersikap permisif. Ya. Karena kalau baru kemarin nggak masalah. Ini udah 10 tahun. Udah lebih dari 1 dekade. Ya, kalau masih tetap seperti ini, tadi sudah saya sampaikan, kita memantau pertumbuhan ini, dan itu selalu di peringkat atas. Dan tidak hanya ini loh, sebenarnya. Jadi, situs judi ini hanya satu dari sekian banyak pengabaian. Yang lainnya apa? Contohnya, kebocoran data. Ya, ini juga akibat hal yang sama. Karena tidak ada perhatian tadi, tidak ada tindakan tegas, dan setiap terjadi insiden itu tidak ada yang dihukum. Ya, Anda harusnya kan jangan cuma ngomong di acara show kayak begini. Kasih tahu ke Bang Usman, ke Kominfo, apa yang sudah dilakukan oleh komunitas, oleh misalnya Pak Didin dan teman-temannya. Gitu dong. Jadi kita sama-sama gitu loh. Jadi kami dulu juga pernah berada di kementerian ya. Jadi di Kominfo pada waktu itu. Kita memberikan usulan-usulan itu. Dan kembali lagi ya bahwa penindakan terhadap atau tindakan tegas ya, kepada para pimpinan lembaga ini ya bukan wewenang Kominfo gitu untuk melakukan ini, tapi ada otoritas yang lebih tinggi. Kalau misalkan ini anggota kabinet ya tentu presiden. Kalau itu ada di institusi lain mestinya kementerian di tadi yang ACID ya itu Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi seperti itu memang. Jadi siapakah sektor pembina di GoID dan di ACID ini yang harus bersikap, harus bertindak tegas. Harusnya mulai dari kemarin-kemarin gitu ya. Kalau kemarin-kemarin belum dilakukan, harusnya sekarang. Ini harus ditunjukkan secara secara demonstratif gitu ya kepada masyarakat untuk bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Iya, karena itu yang membuat masyarakat itu percaya apa tidak kan? Karena kalau kita ngomong hanya yang diblokir aja, itu yang menerima akibat cuma masyarakat. Karena salah blokir itu juga banyak terjadi. Oke, nah sekarang mungkin tantangannya Bang Usman adalah bagaimana melibatkan para pemangku kepentingan ini, termasuk ahli-ahli, pakar ya. Ya sebut saja ada Prof Teddy, Pak Didin di sini, atau teman-teman yang memiliki kemampuan, kapasitas teknologi yang bisa mendukung Anda dan Satgas itu di proses di hulunya. Apa yang bisa dilakukan kolaborasi ini, Bang Usman? Ya, kolaborasi dengan para pakar sebetulnya sudah sejak lama kita lakukan. Ya, tadi juga disampaikan Bapak kan pernah juga di Kominfo, ya dilibatkan ya berarti begitu kan. Dan sampai sekarang ada, cuma mungkin ada pergantian saja, ada penyegaran. Ya kita tentu tetap melibatkan. Nah, pastilah itu kita akan libatkan karena kita juga ya memahami pentingnya kolaborasi dengan dunia akademik, dengan para pakar begitu. Oke, baik. Pak Usman,
Prof. Teddy, Pak Didin, kita rehat lagi sejenak. Ya, Baik. kita masih butuh banyak tenaga untuk perang melawan judi online. Jadi kita sambil tarik Baik. nafas, kopi teh disiapkan. Kami tentu akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami, pemirsa. China. Oke, baik. Ya, ya. Ternyata pada saat break tidak membuat semangat kita itu padam ya, Pak Didin ya. Ya. Tapi saya balik lagi ke Prof. Teddy. Prof. Teddy, ini bicara ekosistem, Prof. Ya, kalau bicara ekosistem itu banyak sekali pihak yang terlibat di situ. Saya sempat cerita ke Pak Didin tadi di sesi rehat, itu ada orang yang saya kenal, dia bisnis judi online di Filipina, tapi segmen pasarnya orang Indonesia. Nah, mampukah ekosistem kalau kita bicara di Indonesia menjangkau ke pelaku judi online itu di negara tetangga kita? Prof. Teddy, mungkin di sini peran teknologi bisa menjangkau. Apa yang bisa Anda sarankan? Ya, saya kira kalau sudah ada titik target di luar gitu, orang kita bermain judi di luar, ya teknologi yang terdekat ya filtering lah, saya kira begitu ya. Filtering. Jadi, diidentifikasi kira-kira yang bermain itu siapa, kemudian difilter. Tapi juga begini Pak, ini hati-hati juga kalau waktu kita berbicara memfilter gitu. Ini tentu saja perlu satu buah perangkat ya, buat clustering, buat macam-macam AI lah gitu ya. Nah pada saat difilter begitu, ini juga hati-hati, ini bisa jadi HAM juga ya gitu. Makanya jadi harus menyeluruh penyelesaiannya, Bang Doni. Nah kalau saya misalnya pertanyaannya didorong bagaimana sih supaya secara keseluruhan itu bisa totali membantu menyelesaikan gitu, Bang Doni ya. Saya melihatnya begini, di ornamen-ornamen yang terkecil maupun terbesar, itu yang namanya server gitu ya, kan server di luar ataupun di dalam lah kita gitu ya. Ini saya bicara tempat mainnya dulu nih gitu. Ya supaya tempat kita nggak jadi tempat main gitu ya. Nah kalau misalnya ini website pendidikan atau pemerintahan ini dijadikan tempat numpang lewatnya gitu ya. Ini kalau bisa, ini kenapa ini terjadi? Karena tidak kuat gitu. Bahasa saya adalah bilangnya secure network gitu. Jadi networknya itu harus secure gitu. Coba di kita lah, hampir di semua kantor di Indonesia connect di kantor di saat yang sama, orang yang sama gitu pakai laptop bisa connect tethering gitu. Itu kan dua network yang berbeda. Kalau kantornya udah spend banyak buat supaya kantornya secure gitu, tiba-tiba dia punya koneksi keluar lewat tethering, itu udah pintu-pintu baru tuh buat para pemain tiba-tiba bisa menyelipkan sesuatu entah lewat malware lah atau apa gitu, sehingga targetnya ke server mereka, kemudian mereka memasang seperti yang tadi. Jadi ini harus dibentuk satu buah sistem gitu, bahwa network-network di pemerintah ataupun di tempat-tempat lain ini harus yang sangat-sangat betul secure dan betul-betul disiapkan protokol yang baik gitu ya. Dan apa jaminannya, Prof? Apa jaminannya bahwa itu secure? Sementara kita punya pusat data nasional aja yang katanya secure dibobol. Oh, itu tidak secure sama sekali, Bang Doni. Yang ini kan gini, kalau kita berbicara networking kan berangkatnya dari militer dulu ya. Kalau saya misalnya bertanggung jawab atas satu buah institusi tertentu, di sana itu di dunia komputasi itu ada yang namanya DMZ selalu, demarcation zone, area saya yang harus saya securekan gitu. Nah itu aman nggak sih gitu? Kalau ada IP address dari ISP masuk ke kita itu tidak secure sama sekali. Ya harus buatkan firewall supaya itu lewat gitu. Itu firewall di depan, firewall belakangnya ada WAF misalnya. Web application firewall misalnya. Itu seperti gitulah secara teknis. Poin saya adalah kalau ada satu buah sistem komputer tertentu harus dibuat secure mungkin gitu. Nggak bisa sembarangan main connect begitu aja gitu. Apalagi orang luar main connect seperti gitu. Nah, jadi dengan begitu dia secure, maka seperti tadi itu menguncang komunikasi keluar. Saya ingin sampaikan 5 variabel penting, Bang Doni ya. Yang pertama nih teknologinya harus bagus, ya. Modern, bagus, teknologi lah ya. Jangan teknologi yang ecek-ecek gitu. Kalau bisa jangan yang parititan lah gitu, karena mudah sekali. Kalau yang teknologinya gratisan nggak apa-apa, tapi bagus begitu. Betul, open source bagus asal kualitas tidak ya. disusupi gitu ya. Asal penguasaan terhadap materinya bagus, itu yang pertama. Teknologinya harus bagus. Yang kedua kali SDM, Bang Doni. Betul, setuju. Ini pimpinan harus berani spend gitu, harus bisa mengubah landscape IT-nya mereka sampai ke titik yang sangat secure gitu. Yang ketiga adalah organisasi, Bang Doni. Ini organisasi menurut saya walaupun tadi ya. Pak Dirjen bilang gitu, sudah pakai expert nih gitu, oke gitu, tapi action itu sampai sejauh mana, impact-nya seperti apa gitu. Ini organisasi nih, baik di swasta, di pemerintah, ataupun di industri misalnya, atau di pendidikan. Ini organisasi sangat-sangat penting. Yang keempat menurut saya, Bang Doni, kemampuan kolaborasi gitu. Kolaborasi kita kemampuannya sangat rendah.
top levelnya bilang iya, bawahnya belum tentu jalan, apalagi ke level di bawahnya lagi gitu. Oke. Apalagi kalau sudah menjurus ke finance gitu. Yang terakhir menurut saya regulasi ya Bang Doni. Ini 5 variabel ini. Oke. Regulasi ini artinya bukan cuma regulasi level pemerintah, di level organisasi yang terkecil itu harus dibangun gitu dan dibuat di sirkuit yang baik gitu. Ya, saya pinjam dulu yang terakhir Prof, soal regulasi. Ini yang bisa jawab Pak Dirjen nih. Bang Usman, Ya. perlu nggak regulasi khusus ya yang dibuat pemerintah? Ini regulasi aturan main khusus untuk upaya pemberantasan judi online, untuk saat ini aja. Ya, jadi sudah ada regulasinya Undang-Undang ITE. Ya, di situ disebutkan tentang judi online. Ya, sebagai bagian dari konten negatif. Di atasnya ada KUHP, pasal 303. Itu sudah ada regulasinya sebetulnya. Sudah cukupkah itu? Saya kira sudah cukup ya. Ya, sudah cukup. Dua instrumen. Yang KUHP itu bersifat umum. Ya. Sementara Undang-Undang ITE itu kan lex spesialis. Ya, kalau instrumen hukumnya sudah cukup, berarti saya balik lagi pinjam statementnya Prof. Teddy. Tinggal actionnya yang dibutuhkan masyarakat adalah melihat pemerintah, khususnya Satgas kita melakukan upaya konkret. Apa yang bisa Anda jawab soal ini, Bang Usman? Tadi tayangan yang disampaikan oleh NTV itu langkah konkret dengan menangkap bandar ya yang menyusupkan situs judi online ke situs pemerintah maupun situs pendidikan. Itu langkah konkret. Tadi saya sampaikan ada 2,2 juta situs yang sudah kita blokir, ada 3 juta lebih konten di media sosial yang sudah kita take down. Kemudian sosialisasi, edukasi, literasi yang kita lakukan, itu adalah langkah-langkah konkret. Tentu langkah konkret ini harus terus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan ya agar pembentukan Satgas ini ya efektif dalam memberantas judi online. Ya, setuju Pak Dirjen. Karena memang kata Pak Didin juga tadi, kalau maling itu, kalau kita melakukan langkah 1000 langkah, malingnya udah 10.000 langkah ya, lebih cepat. Nah, terkait soal ini juga, mumpung nih kita lagi bicara tentang keamanan. Soal PDNS sementara bagaimana ini perkembangannya, Bang Usman? Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, ya pemulihan terus berlangsung, ya sudah 30 ya, kalau saya tidak salah ya, 30 atau 20 layanan yang sudah pulih. Dan itu terus bertumbuh ya, targetnya bagaimana? Ya, targetnya seperti juga disampaikan oleh Menko Polhukam, akhir Juli ini kita harapkan sudah pulih seluruhnya ya, dalam arti KL dan daerah yang diretas PDN-nya begitu ya. Oke, akhir Juli mudah-mudahan. Pak Didin ya, kita harapkan. Kenapa? November ada pilkada, jangan sampai merembet kemana-mana. Apa masukan, rekomendasi yang bisa Anda sampaikan? Iya, ada satu prinsip di dalam cyber security ya, secara general, bahwa suatu barang itu kalau belum teruji keamanannya, ya jangan dirilis. Maksudnya mengujinya harus dijebol dulu atau bagaimana? Ada banyak sekali. Jadi yang terjadi, saya setuju dengan Prof. Teddy tadi. Jadi 5 pilar tadi ya, 5 elemen tadi ya. Betul. Itu sebenarnya yang paling krusial di kita khususnya pemerintahan itu adalah di sumber daya manusianya. Kompetensinya itu sangat kurang ya. Dan itu yang Kenapa menyebabkan... sih? Kayaknya dari tadi nggak percaya sama kompetensi SDM ini ya, kita karena nih. Kami melihat dari dalam, ya memang seperti itu kenyataannya. Ya, kondisinya memang seperti itu. Kalau boleh dikasih angka berapa ini kalau bicara kompetensi? Kalau dari 0 sampai 10 skalanya, ya nggak nyampe 2. Hah? Jangan segitunya lah. Betul, karena seperti saya kalau contohkan nggak itu nyampe begini. 2 juga nggak mungkin ada pemberantasan kayak begini. Jadi yang disampaikan Prof. Teddy tadi, itu ada satu standar best practice untuk memastikan bahwa sesuatu itu layak atau tidak layak. Ya, misalkan yang paling gampang kita menggunakan standar, salah satunya misalkan standar ISO. Ya, standar ISO tentang keamanan informasi itu ada di Indonesia dan sudah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia. Tetapi itu nggak ada yang diimplementasikan di pemerintahan, termasuk yang di PDN gitu ya. Jadi kenapa itu jebol?
Padahal sebenarnya begini, standar pengamanan yang kita sebut best practice standar tadi itu adalah the lowest level of security, gitu. Jadi Tapi tetap standar, cuma standar yang paling rendah, bawah. gitu. Ya, jadi itu istilahnya best practice. Best practice itu bukan best effort ya. Jadi setelah kita memenuhi standar yang minimal tadi, itu harus time to time harus diimprove. Ya, itu kewajiban. Makanya kalau tadi best practice standar itu diimplementasikan, itu baru setengah ya, baru di level 5. Ini malah semakin menambah kekhawatiran saya ketika kalau kita bicara dari 5 elemen yang tadi Prof tadi katakan, Anda menyoroti soal kualitas SDM. Regulasinya sudah disiapkan oleh Pak Dirjen ya kan. Sementara aspek organisasi itu wajib, kolaborasi penting. Oke. Itu nggak akan terjadi kalau SDM-nya tidak kompeten. Nah, masalahnya kalau hal-hal lain sudah ada tapi SDM-nya nggak bisa ngejar, yang ini sudah larinya 10 langkah, yang ini belum, ya seperti menepuk angin dong. Betul. Seperti misalkan tadi ya, kolaborasi, interoperability, itu ada standarnya. Ya. Nah, bagaimana bisa equal collaboration kalau beda standar begitu ya? Betul. Nah, masalahnya si SDM-nya tidak kompeten sehingga tidak memahami standar ini, apalagi mengimplementasikannya, apalagi mengimprove-nya time to time. Tahan dulu. Ini harus dijawab sama Pak Dirjen. Bang Usman, ini ada contohnya PDN itu ya. Bang Usman yang harus menjawab ini soal kompetensi SDM kita yang katanya Pak Didin, kata Pak Didin loh, itu skornya dari 0 sampai 10 angka 2. Gimana tuh Pak Dirjen? Ya, dalam program percepatan transformasi digital, ya 3 aspek yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah kecepatan penyediaan atau pembangunan infrastruktur digital, kemudian percepatan penyiapan sumber daya manusia digital, dan juga regulasi. Nah, terkait dengan percepatan penyiapan sumber daya manusia, ya secara kuantitatif ya sudah berulang kali sebetulnya kita sampaikan bahwa supply talenta digital kita ini memang masih kurang secara kuantitatif. Ya kebutuhan kita ini 12 juta sampai 2025. Ya tetapi kalau dalam situasi sekarang kita mungkin baru bisa memenuhi 9 juta sampai 2025. Nah, program Kominfo kita punya program Gerakan Nasional Literasi Digital ini yang sangat basic, kemudian ada digital talent scholarship dan ada digital leadership academy. Ya tentu ini juga membutuhkan dukungan dari pendidikan, ya dari institusi pendidikan. Ya misalnya dengan pengadaan jurusan-jurusan komputer atau IT di perguruan tinggi kita ini harus diperbanyak. Ya kemudian juga daya tampungnya juga saya kira harus diperbanyak, selain juga kualitasnya juga harus diperbanyak. Ya kita ini biasanya kan 2 rumus mengurangi mengatasi keterbatasan. Ya tadi dikatakan kita punya keterbatasan dalam talenta digital. Ini kan pertama prioritas, ya yang kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Jadi dengan kurangnya talenta digital, tentu kita melakukan kolaborasi. Tadi misalnya kita meminta bantuan pakar ya untuk membantu kita dalam menyiapkan katakanlah security infrastruktur digital. Bahkan kita juga berkolaborasi dengan sejumlah universitas internasional, Tsinghua University misalnya, dengan Oxford, dengan lain-lain. Itulah rumus menyelesaikannya adalah dengan kolaborasi dan prioritas. Ya tentu prioritas itu PDNS, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah prioritas. Sudah ada perpresnya begitu ya. Jadi kita sedang menuju ke sana. Ya tentu saja kita berlomba dengan waktu, kita sadar dengan itu. Ya karena itu kita juga tidak menutup diri dengan masukan-masukan, dengan kolaborasi baik dengan pakar, dengan akademisi, dengan kalangan universitas. Oke, baik. Setuju itu. Kita harus dukung ya. Nah, dukungan dari Prof. Teddy sendiri apa kira-kira? Prof. Teddy, paling tidak kita punya prioritas juga untuk mensupport pemerintah dengan skala prioritasnya tadi dari aspek teknologinya, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya mau menyambung tadi SDM ya, sebelum menuju ke teknologi, Bang Doni. Ya. Saya mau bicara statistik. Saya kebetulan pernah mengerjakan di pusat pengolahan data di Simlitapmas lah begitu ya, 1 tahun dulu saya pernah handle gitu. Bayangkan dosen IT Indonesia
yang punya background IT ya, dosen IT punya S3 gitu. Saya ulangi, dosen IT punya S3. Ya. Ngajar di kita nih, ngajar S1. Itu cuma 4,6% Pak Doni. Wow. Ya. 4,6%. S3 punya mengajar S1 ya. Kalau di Malaysia itu 96%. Wow. Oke. Karena jadi Singapura dokter itu 100%, Australia 100%. Iya, Dengan iya. model seperti begitu, gitu ya. Itu hasilnya mau seperti apa sih gitu. Saya menghargai kolaborasi dengan tadi Oxford dan lain sebagainya, tapi berapa segelintir sih gitu. Gitu ya. Sekarang ini antara 10 sampai 15 perguruan tinggi punya izin bikin S3 gitu. Iya, yang iya. sudah berproduksi 10-11an lah gitu. Oke, Prof, itu salah satu angka yang memprihatinkan, tetapi perlu ada solusi konkret ya. Ya, mungkin dengan menggunakan teknologi dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sarankan saat ini? Oke, kalau saya kata kuncinya satu ya. Setiap network, kalau kita bicara teknologi, setiap network harus dibuat menjadi secure network. Harus ngerti betul yang dimaksud secure network seperti apa, mengikuti protokol yang sesungguhnya gitu. Ya. Ya, jangan sampai ini seperti judi online itu menurut saya seperti test the wave gitu. Kalau judi saja bisa masuk, ya yang lain-lain bisa masuk gitu. Ya sudah pasti itu artinya apa? Lemah SDM-nya, lemah teknologinya gitu. Dan tentunya harus dikuatkan sebagai prioritas dari 5 variabel yang tadi saya sampaikan. Baik. Demikian, Pak Didin, kata kuncinya terakhir apa? Ya, kata kuncinya itu pemerintah itu harus melakukan revolusi sekarang. Jadi kalau di dalam dunia programming itu ada istilah yang sekarang digaung-gaungkan dan menjadi menjadi tren, itu adalah agile. Agile itu agility ya. Jadi bertindak cepat sekarang dan instantly menghasilkan sesuatu. Ya, itu harus dibutuhkan mindset ya. Mindset digital itu harus menjadi tulang punggungnya gitu. Iya, jangan kaku kayak lap kanebo kering ya. Iya, jadi kalau pemerintah sekarang ini terlalu lambat. Mohon maaf nih Pak Dirjen gitu ya. Jadi ketika kementerian sekarang menyiapkan PDNS untuk aktif kembali akhir Juli, itu sudah ditongkrongin hacker untuk digasak setelah ini ya. Nggak apa-apa, ini Jadi, kritik masukan cepat yang gitu membangun. Yang penting Anda berkolaborasi dengan Prof Teddy untuk memberi dukungan kepada Bang Usman juga, ya kan? Jadi kata kuncinya menurut saya pemerintah harus berubah ya. Jadi harus bersifat cepat ya. Cepat tanggap ya. Dan soal kolaborasi, jangan kolaborasi dengan bandar ya. Iya, betul. Kan katanya butuh anggaran. Anggarannya dari bandar. Security itu mata rantai yang saling terhubung. Jadi nggak bisa dikerjakan sendirian. Iya, tapi Anda komitmen ya, dan Prof Teddy komitmen support pemerintah kan? Ya, sampai sekarang pun kita membantu proses di PDNS. Oke, baik, terima kasih. Bang Usman, terima kasih sudah bersama kami. Prof Teddy, terima kasih Prof. Sudah bersama kami. Pak Didin, terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Tetap jaga soal security. Oke, baik. Ya pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Sekaligus mengakhiri program NTV untuk edisi hari ini, khususnya program NTV Prime. Atas nama rekan-rekan redaksi, kerabat kerja yang bertugas, saya Doni The Geser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka.